Oke, di video kali ini saya akan sharing-sharing ke kalian beberapa konten yang ditolak dimonetisasi. Salah satunya yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah konten mancing. Ya, banyak sekali orang-orang yang membuat konten mancing ataupun phishing. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Gondrong Labanan, yang dimana Gondrong Labanan sendiri memiliki channel 2 yang saya tahu ya, dan salah satu diantaranya sudah di atas 1 juta subscriber. Banyak sekali orang-orang yang terjun ke dunia YouTube untuk membuat konten mancing karena terinspirasi dari Gondrong Labanan. Kalau kita lihat konten Gondrong Labanan ini memperlihatkan dirinya sedang memancing, dan di situ ada interaksi dan juga memperlihatkan orangnya ya, sang YouTuber ataupun Bang Gondrong Labanan ini ketika mancing. Artinya ada interaksi dalam video tersebut. Nah, pernah juga nih ada konten mancing tetapi ditolak dimonetisasi. Hal ini dilakukan oleh kakak saya sendiri, yang dimana dia memancing selama 1 jam, 2 jam durasinya ya, di-upload ke YouTube. Tetapi dia tuh mancingnya itu diam gitu ya. Jadi nyimpan kamera handphonenya itu di kayak perahu gitu ya, kayak perahu gitu, mancing tapi diam, nggak kelihatan orangnya, diam aja selama 2 jam ataupun sampai selama 1 jam, karena ada yang 1 jam, 1,5 jam sama 2 jam itu diam ya, nggak ada gerakan orang ya, jadi diam aja gitu di laut. Meskipun pohon-pohon gerak gitu ya, banyak danaunya gerak, tapi nggak ada kelihatan orang dan nggak ada suara si YouTubersnya, nggak ngomong sama sekali, diam aja gitu. Yang penting mancing aja, cuman layarnya yang bergambar ya cuman ke danau aja gitu ya, nggak kelihatan orangnya. Nah, ternyata setelah menempuh 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang lebih, itu ditolak dimonetisasi karena dianggap konten tersebut diam, tidak ada interaksi sama sekali. Jadi tidak ada hal yang bergerak secara signifikan, tidak ada manusia sama sekali dalam konten tersebut. Jadi tidak ada suara, jadi suara alam doang, diam gitu ya, karena tidak bergerak juga kameranya. Selama mancing aja jadi diam gitu. Ternyata hal seperti itu ditolak dimonetisasi guys. Jadi jangan sampai itu terjadi kepada kalian, agar kalian membuat konten tidak sia-sia, tidak capek-capek, sampai akhirnya kalian menempuh 4.000 jam tayang, udah banyak penonton dan 1.000 subscriber udah terpenuhi. Maka dari itu yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membangun interaksi, adanya suara kalian dalam video itu dan juga adanya diri kalian di dalam video itu terlihat ya. Jangan sampai kosong sama sekali, meskipun durasinya panjang, sekalipun itu konten original kalian itu gagal dimonetisasi. Entah kenapa, dibanding juga nggak bisa guys, kayak gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah konten kompilasi musik. Konten kompilasi musik seperti itu sangat sulit dimonetisasi jika gambarnya itu diam. Sekalipun kalian menggunakan editan Spektrum, itu tidak bisa dimonetisasi kecuali kalian menggunakan lirik lagu. Tetapi kan kompilasi musik itu kan banyak ya, capek banget harus menulis liriknya, dan tidak mungkin juga sebanyak 20 lagu, 30 lagu yang dikompilasi itu bisa kalian lakukan dengan mudah, apalagi belum kena banyak klaim hak cipta, kecuali konten-konten tersebut adalah coveran lagu. Alhasil dari suaranya aman, tetapi dari kontennya ya, dari gambarnya itu diam. Nah, itulah yang bermasalah, yang membuat konten kalian ditolak dimonetisasi. Lalu yang ketiga ada juga konten-konten yang diunggah dari TikTok. Mungkin kalian banyak ya YouTubers di zaman sekarang, banyak sekali yang mengunggah konten dari YouTube. Meskipun diedit, digabungin gitu ya, digabungin dari TikTok banyak viewers ke YouTube, itu bakal ditolak dimonetisasi suatu saat nanti. Saya sudah melakukannya, berhasil setahun dimonet, lalu sudah setahun kemudian itu dismon. Kemudian setelah itu hapusin lagi, bikin konten lagi kayak gitu, lumayan beberapa bulan bertahan, kemudian setelah itu setahun lebih dismon lagi. Jadi sudah 3 kali dismon. Saya pernah mencoba hal itu di konten satu lagi, bahkan channel ini juga pernah dismon 1 kali, channel kedua itu 2 kali. Maka konten yang diunggah dari TikTok, meskipun banyak viewersnya, itu akan membuat channel kalian tidak akan bertahan lama. Meskipun mungkin sebulan, 2 bulan, sampai lah 8 bulanan masih aman lah dapetin gaji, tapi itu tidak akan bertahan lama, artinya bisa merugikan kalian juga. Jadi kalian harus pikir-pikir lagi ketika membuat konten, usahakan menggunakan wajah, karena kalau misalnya tidak menggunakan wajah, nanti kalian akan terkena dismon. Dan meskipun nanti kalian bisa diterima lagi, ya kalian harus bisa bandingnya, harus pintar-pintar bandingnya, harus memperlihatkan bahwa
ini tuh editan kalian, cara kalian ngedit tuh gini meskipun kalian tidak menggunakan wajah. Nah itu tuh harus dijelaskan secara rinci, jadi ribet juga kan, harus banding kayak gitu. Bahkan orang yang kontennya rekam layar juga kan banyak yang dimonetisasi, tapi beberapa orang, sebagian itu ada yang ditolak dimonetisasi, padahal itu adalah konten dirinya sendiri ya, dia yang rekam layar, dia membuat tutorial sendiri tapi tidak menggunakan wajah. Itu ada juga sebagian yang ditolak dimonetisasi, tetapi setelah mengajukan banding, menunjukkan cara pengeditannya, baru deh diterima. Nah maka dari itu, konten-konten yang tidak menggunakan wajah kita ataupun tidak original itu sangat-sangat beresiko ya. Meskipun sebagian bisa, tetapi yang dikatakan di sini adalah beresiko tinggi. Jadi meskipun kalian mendapatkan viewers banyak, agak-agak suatu saat deket-deket kegajian itu agak-agak ada rasanya tidak tenang. Nah maka dari itu kalian harus hindari konten-konten yang sudah saya jabarkan tadi. Dan buat kalian yang mau bertanya mengenai konten-konten yang mungkin kalian ingin tanyakan, silahkan aja tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.